Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika bi'ilmin la yanfa' wa biqalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang sangat istimewa ini Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita semuanya untuk bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang harus sekali kita syukuri. Karena berapa banyak di antara manusia-manusia yang ingin untuk menundukkan kepalanya di tempat yang mulia ini, tapi belum Allah berikan hidayah. Berapa banyak di antara manusia-manusia yang sejatinya ingin segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lebih mementingkan dunianya, sehingga dia terhalangi dari kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita singgung sedikit pada akhir pembahasan, yakni mengenai tasyil tarjihu istighal bil ilm, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim wa Ahkamul Istifta, mengenai pendapat yang lebih kuat tentang keutamaan menyibukkan diri dengan ilmu dibanding dengan amalan-amalan sunnah, termasuk diantaranya salat sunnah ataupun juga puasa sunnah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu menuntut ilmu, ilmunya akan menjadikan manfaat bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Dan kalaupun nanti dia meninggal dunia, maka secara otomatis akan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadis Hurairah radhiyallahu anhu, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu keistimewaan ilmu sangat luar biasa dibanding dengan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ketika orangnya melakukan, pahalanya hanya bagi dirinya sendiri. Ketika amalan sunnah ini terputus karena pemiliknya atau sahibu as-salah wasiyam meninggal dunia, maka terputus juga amalannya karena telah meninggal dunia. Oleh karena itu para ulama kita menyepakati bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu jauh lebih utama dibanding dengan menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah, saking istimewanipun apa ilmu yang tadi kita sudah bahas. Melanjutkan pembahasan pada kesempatan yang lalu, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita akan masuk pada pasal yang kelima nggih. Pasal 1, 2, 3, 4 telah kita bahas. Masya Allah niki papan tulisnya enggal alhamdulillah. Niki pahalanya akan mengalir kepada siapa saja yang menyiapkan papan tulisnya niki. Dari mulai sing nembeli niki, nyepake niki, bahkan yang ngangkat tadi ke dalam pun akan mendapatkan pahala lebih selama papan tulisnya dipakai. Nah, niki bentuk ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang dia menjadi jariyah. Maka selama orang itu bahkan meninggal dunia dan papan tulisnya niki enten dan dipakai terus menerus, maka sebermanfaat papan tulis itulah amalannya, pahalanya akan terus mengalir. Masya Allah, indahnya ilmu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk pada pasal yang kelima, yakni fi al-jiddi wal muwadhabati wal himmati, tentang tema kesungguhan, kemudian ketekunan dan cita yang luhur.
Atau bisa kita artikan juga bukan cita yang luhur dengan target, ataupun juga bisa kita artikan dengan semangat. Setelah kita kemarin membahas pasal 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan ilmu itu sendiri, kemudian niat dalam tolabul ilm, kemudian tentang memilih ilmu, memilih guru, ternyata tidak bisa sembarangan. Kita harus memilih guru yang bagaimana? Al-a'lamu, al-aura'u, al-asanu. Yang dia ini ilmunya mumpuni, kemudian mengamalkan atas apa yang dia ilmui, dan dia juga memiliki pengalaman dalam ilmu tersebut. Nih, kalau kita memilih seorang guru. Dan berikutnya pada pasal keempat kita membahas tentang apa? Memuliakan ilmu. Bagaimana ilmu itu menjadi berkah dalam hidup seseorang, tapi dalam hatinya ada rasa merendahkan ilmu. Walah nek gur ngono aku yo iso. Nah ini. Walah nek gur maca Quran jane aku nek lungguh seminggu yo iso jano. Tapi tidak dia lakukan. Tapi dia malah apa? Mencibir orang-orang yang fokus dalam tolabul ilm, misalkan yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Maka pada pasal awal-awal kemarin kita sudah singgung mengenai apa? Mengenai ilmu yang didapati oleh setiap thalibul ilm itu lebih baik daripada seluruh harta kekayaan yang dikumpulkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka ilmu yang sedang panjenengan gali, panjenengan sekarang duduki, sekarang niki pelajari, ini lebih mulia dari setiap harta kekayaan yang dikumpulkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Maka jangan kemudian ada orang yang mungkin mencibir kok koyo wong ra duwe gawean, kene wong sibuk. Lah dikira niki wong pengangguran apa pripun? Kita semua punya kesibukan. Kita semua punya hal yang harus dilakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah melembutkan hati kita semuanya sehingga kita memberikan porsi diri ini untuk mengkaji ilmu. Karena banyak orang-orang yang dia berjalan tanpa adanya petunjuk dan ilmu akhirnya tersesat. Sudah jauh-jauh pun naik mobil, pun ngebut harusnya ke Surabaya malah dugi pundi, Pak? Jakarta. Ini wujudnya kan ngoten nggih. Maka hidayah ini, petunjuk ini hanya didapatkan dengan ilmu. Nah, selanjutnya pada pasal yang kelima mengenai tema kesungguhan. Ini menunjukkan kalau mau punya ilmu dan bisa ilmu, yo tenanan. Sinaune tenanan, ragur asal-asalan. Bahkan beliau menyampaikan mas kesungguhannya ada pada siapa saja. Yang pertama dari penuntut ilmunya, yang kedua dari guru atau pengajarnya, dan yang ketiga dari orang tua. Maka kalau ditanya siapa yang harus bersungguh-sungguh mas, umumnya kita akan tahu sing kudu tenanan sinten yo sing sinau. Biasanya kan ngoten umumnya. Tapi ternyata beliau menyampaikan gurune nggih harus tenanan, bahkan orang tua keluarganya pun juga harus serius. Juga harus ikut sungguh-sungguh sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan ketika kesungguhan ini sudah didapatkan atau dikeluarkan oleh 3 golongan manusia ini, dari masing-masing penuntut ilmu, guru dan orang tuanya, barulah orang tersebut akan mendapatkan yang namanya ilmu. Nah, kalau misalkan penuntut ilmu pun tenanan, serius, gurunya juga sudah luar biasa, tapi orang tuanya tidak mendukung, nggih mboten saged. Atau misalkan penuntut ilmu sudah sungguh-sungguh, gurune gaene maido. Wah niki ngajari malah ngenten niki. Dolanan HP misalkan, nggih Bapak-bapak Ibu sekalian, kita akan belajar, enggak bisa seperti itu. Gurunya pun harus sungguh-sungguh. Termasuk orang tua. Nah niki yang sering kita garis bawahi. Kita sebagai orang tua kadang-kadang ada slogan yang sangat masyhur di antara kita semuanya dan sering digaungkan, aku bodoh rapopo sing penting anakku pinter. Nah ngeten Pak nggih. Ini perlu kita koreksi. Loh, kenapa kita perlu koreksi? Karena sejatinya ilmu itu harus digapai dan diseriusi dari 3 golongan ini, termasuk bapak ibunya. Harus mencoba, harus berusaha. Jangan kemudian membebankan atau ekspektasi itu diberikan kepada anaknya. Gara-gara dulu ndak bisa ngafal ke Quran, anaknya jejeli Quran pendak dino. Ayo cambuk. Nah ini tidak bisa seperti itu. Orang tuanya pun juga harus berilmu.
mengkaji, mencoba menghafalkan, sehingga dia merasakan bagaimana beratnya seorang penuntut ilmu. Jadi kesungguhan ini harus dari 3 golongan ini baru ilmunya akan didapatkan. Ketekunan al-muwadhabah, istiqomah dalam tolab. Jangan kemudian semangatnya hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari baru blendre, ini nggak bisa. Harus istiqomah. Otomatis setiap dari kita harus punya formula. Formula apa itu Mas? Untuk menjaga hati kita agar bisa istiqomah. Karena yang menggerakkan kita untuk datang pada kajian adalah apa? Hati kita. Ketika dia sudah merasa membutuhkan ilmu, dia akan kejar. Kenapa? Karena ilmu penting bagi saya. Tapi ketika hatinya tidak condong pada ilmu, ada gerunjalan sekedek grimes misalkan. Dulu. Wah, grimes sih, wes tak prai wae rasa mangkat. Nah, ini yang akan menjadi gerunjalan. Sekali, 2 kali, wah kok penak ya ramelu kajian. Wingi diandani ustadnya mumet-mumet saiki, wah nonton TV sinetron jebule ya apik judulnya ya. Besoknya ndak datang, sampai 10 tahun ndak mau ngaji lagi. Maka kita perlu menjaga apa? Pace ini gue dalam kita menuntut ilmu. Kita cari formulanya bagaimana supaya kita dalam istiqomah. Bagaimana caranya? Kita tanya pada guru-guru kita apa yang perlu kita lakukan supaya ketekunan ini bisa berlanjut kemudian. Kemudian cita-cita yang luhur atau target. Jangan hanya bermodalkan kesungguhan saja. Tapi para ulama kita telah memberikan yang namanya apa? Rumusan dalam tolabul ilm. Makanya guru yang perlu kita ambil ilmunya adalah guru yang punya pengalaman. Sehingga kita mau duduk ngaji belajar ada target yang bisa apa? Terpenuhi. Oh sekiranya untuk ngaji Al-Quran bisa bagus itu berapa lama yang dibutuhkan. Dan kiatnya bagaimana saja. Oh untuk memahami tentang tema fikih apa yang harus saya lakukan. Atau yang lebih ekstrim lagi. Mas urepku wis alang kabut iki Mas, ra cetha kabeh. Saya mau mulai memperbaiki dari mana? Nah, maka sang guru yang sudah punya pengalaman akan memberikan apa? Nasihat, solusi. Oh Mas, kalau misalkan demikian, maka kamu harus mulai misalkan dari perbaikan apa? Sholat jenengan. Nah, ini fungsinya nopo guru yang sudah berpengalaman. Jadi target-target ini harus disesuaikan dengan dirinya sendiri. Bagaimana di kemampuan kita? Oh saya mampunya itu bismillah Mas, 1 hari 1 ayat, gimana apa-apa. Oh saya mampunya itu 1 hari 1 huruf ketika mau belajar tajwidnya, gimana apa-apa. Tapi apa? Istiqomah. Dan tidak kalah penting untuk menjaga kesungguhan, ketekunan dan juga cita-cita target ini semuanya ada penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Salah satu di antaranya adalah yang namanya penyakit kemalasan. Dan ini lumrah menjangkit semua penuntut ilmu. Jadi misalkan kok panjenengan tiba-tiba down dan males itu wajar, lumrah. Berarti jenengan itu menungso. Kalau misalkan tidak punya rasa males, robot itu berarti. Jadi lumrah. Maka para ulama kita memberikan wanti-wanti, hati-hati wahai para penuntut ilmu. Yang namanya ngaji belajar itu betul akan muncul semangat ketika membutuhkan. Tapi ketika perjalanan ini panjang, maka kamu akan membutuhkan yang namanya ilmu dalam melalui perjalanan ini. Salah satu geronjalan yang akan kamu hadapi ternyata bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Napa niku Mas? Sifat malas. Wah engkau wae, wah ketoke iki kok yo sosok wae ra apa-apa lah. Otomatis ketika orang sudah punya sifat malas akan muncul penyakit yang kedua yaitu menunda. Atau kita artikan dengan apa? Taswif. Sawafa yusawifu dari kata saufa. Saufa itu kan dalam bahasa artinya nanti, akan. Taswif artinya apa? Menunda-nunda. Sudah dia hobinya goleran, kon sinau sesuk-sesuk. Nah niki sumpah komplit berarti. Ketika 2 ini sudah ada dalam diri penuntut ilmu, maka akan sulit untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Karena dia akan lebih milih untuk istirahatnya. Kenapa? Karena dia lebih milih untuk apa? Menunda-nunda. Nah, karena sudah jadi tabiat. Maka penyakit 2 ini harus kita waspadai.
Ada dua penyakit lainnya yang disampaikan oleh Imam Mujahid dalam kitab Sahih Bukhari, dinukil oleh Imam Bukhari, yang mana beliau mengatakan la yata'allamu al-ilma itsnan. Tidak ada orang mendapatkan ilmu dari dua golongan ini. Yang pertama adalah mustahin, seseorang yang pemalu. Yang kedua mutakabbirin, orang yang sombong, pemalu, atau kita katakan dengan apa niki? Gengsi. Nah, ketika seseorang misalkan sudah berumur, kemudian dia ingin ngaji belajar, tapi melihat mayoritas yang ngaji anak muda, duh aku ra penak ngaji, lah napa Mas? Lagi cah nom kabeh, pemalu. Malu akan membuat orang terjauhkan dari ilmu. Begitu juga orang yang sombong. Ini sudah pernah kita bahas kemarin tentang 3 fase orang dalam menuntut ilmu. Dia masuk pada fase yang pertama, maka akan muncul rasa sombong, merasa paling pintar sendiri. Ketika dia merasa paling pintar sendiri, tidak mungkin dia mau duduk untuk ngaji kepada orang lain. Padahal kata para ulama kita, salah satu wasilah yang membuat hati semakin lembut dan mau duduk untuk belajar adalah dengan dia mau mempelajari dari orang lain, mengakui kehebatan keilmuan orang lain. Sehingga ketika dia mendapati nasihat, ceramah, kajian, dia akan melihat itu sebagai ilmu baru yang akan diserap untuk menguatkan ilmu dia yang telah dipelajari. Jadi dua golongan ini disampaikan oleh para ulama kita bahwasanya mereka tidak akan mudah dalam mendapatkan ilmu. Nah, tinggal kita pribadi, kita merefleksi. Naudzubillah min dzalik, penyakit 1, 2, 3, 4 ini bercokol dalam diri kita. Inilah yang disampaikan Imam Zarnuji sebagai penghalang dalam kesungguhan, ketekunan, dan target ketika menuntut ilmu. Tapi masuk pada pasal yang ke-6, yakni fi bidayatis sabaki wa qadrihi wa tartibihi. Pasal tentang memulai ilmu atau memulai pelajaran, kemudian ukuran dan juga urutannya. Nah, kesungguhan alhamdulillah sudah punya, mantap. Ketekunannya sudah teruji, setahun masih sinau terus, badai menghadang napa niku, bahkan petir menyambar, aku tetap mangkat Mas, alhamdulillah. Target juga sudah saya buat berdasarkan irsyadi ustadz, petunjuk dari sang guru sudah ada. Nah, maka berikutnya adalah apa? Penyesuaian dalam tema waktunya. Waktunya kapan saja seharusnya dimulai ngaji dan belajar itu. Nah, beliau menukil dari perkataan para gurunya bahwasanya memulai pelajaran itu paling utama pada hari Rabu. Lulu. Lah kok dino Rabu Mas? Lagi dino Senin po ganti wae Mas. Nah, ada asrarnya. Rabu ini diambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan. Dan hari Rabu ini adalah masa di mana diciptakannya cahaya. Jadi hari Rabu waktu diciptakannya cahaya. Oleh karena itu para ulama yang ketika itu mendapati hadis ini merasa, wah ini kan cahaya dari Allah. Berarti kita harus memulai belajar ngaji pada hari apa? Hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya. Meskipun Bapak Ibu Rahimakumullah, dalam hadis ini para ulama kita semisal Imam Bukhari, kemudian para imam-imam hadis yang lainnya mengatakan ini bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi ini perkataan seorang rahib dari kalangan Yahudi yang bernama Ka'ab, sering disebut dengan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dulu adalah seorang ulama Yahudi, kemudian masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab, namanya ulama Yahudi. Maka kemudian dia memberikan ilmu dari ilmu-ilmu yang dia pelajari dulu ketika menjadi seorang Yahudi. Jadi hadis ini para ulama menaket bahwasanya dia berasal dari Ka'ab al-Ahbar. Oleh karena itu maka muncul kesimpulan, loh Mas, terus berarti gimana? Kita mulai hari apa? Bebas. Tidak harus pada hari Rabu, tidak mengapa.
Ini hanya sebatas nopo acuan dari para ulama kita saja. Ijtihad mereka memulai belajar ilmu lebih utama hari Rabu dengan nopo niki kemuliaan cahaya yang Allah ciptakan pada hari itu. Misalkan nggak jadi hari Rabu, nggih mboten napa-napa. Mas aku iso Ahad sore, nggih mboten napa-napa. Mas aku iso sasi ngarep, nggih mboten napa-napa. Mas aku iso tahun ngarep, nggih mboten napa-napa. Mas aku iso 10 tahun, nggih mboten napa-napa. Silakan. Semua dikembalikan kepada diri masing-masing. Tapi ketika dia menyadari bahwasanya ilmu ini adalah suatu kebutuhan, maka otomatis dia akan memperjuangkan setiap waktunya. Ini hanya gambaran umumnya saja. Memulai pada hari Rabu. Lalu ukurannya, Mas, bagaimana ukurannya? Sebagaimana kita singgung dulu pertama kali. Kalau kita ngaji belajar, baru kenal dengan ilmu syariat. Atau misalnya baru masuk Islam misalkan, atau lagi eling misalkan, kemudian langsung disodori semua ilmu yang ada, mboten kolu otomatis. Lalu bagaimana? Maka dimulailah dari ilmu yang nopo, yang sederhana, yang gampang, yang mudah. Kenapa ilmu sederhana? Ilmu sederhana ini kaitannya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kunu rabbaniyin. Jadilah kamu para alim ulama, para guru yang mengajarkan dari basic, dasar, sampai kemudian jadi ilmu yang lebih besar. Orang baru ngaji pelajaran misalkan apa? Fikih Syafi'i. Tiba-tiba langsung ngambil buku yang tebel-tebel. Mumet sirai. Maka dimulai dulu. Fathul Qorib dulu. Safinatun Najah dulu. Naik dan seterusnya. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita mau memahami ilmu dalam tema besar Islam. Maka kita memulai dari ilmu yang sederhana terlebih dahulu. Kenapa sederhana? Karena sederhana ini biasanya mudah difahami. Kemudian mudah dihafalkan. Dan yang ketiga biasanya mengena. Jadi sederhana ini kaitannya dengan keseharian kita. Oh misalkan kita sehari-harinya apa? Dodolan cilok misalkan. Kita ilmui tema itu. Karena tiap hari dia jual cilok, sebelumnya ranggagas, campur bakso tikus misalkan, campur kadal misalkan, nek tekek dijupuk blender misalkan, dia tidak tahu hukumnya. Maka paling baik ada dia mempelajari apa? Yang sederhana, yang berkaitan dengan dirinya. Oh iya, saya kan jualan cilok, berarti saya ilmui dulu daging apa saja yang halal. Sembelihannya bagaimana, kemudian gimana masaknya, campurannya apa dileboni ciun apa pripun. Nah ini kan ilmu berkaitan dengan kesehariannya, sederhana tapi apa? Mengena. Kenapa? Karena itu keseharian. Atau juga beliau menyampaikan dalam tema ukuran ini berkaitan dengan mubtadi, orang yang pemula dalam pelajaran, dia mempelajari ilmu yang bisa diulangi 2 kali. Atau bahasa biasanya dalam penuntut ilmu apa? Murojaah. Ilmu Bapak Ibu rahimakumullah itu harus diulangi kembali, dimurojaah. Sebagaimana hafalan Quran kita. Kalau hafal Quran kita tidak pernah diulangi, seminggu misalkan, ampun ucul sedanten itu. Nah, maka kita paling menyukai napa Pak? Surat Qul huwallahu ahad. Inna a'toina wal asri. Kenapa? Pendek-pendek cepet dielengke Mas. 1 menit bahkan beberapa detik langsung hafal dan bisa murojaah. Ini maksudnya. Ilmu itu bagi seorang pemula minimal ilmunya bisa dimurojaah 2 kali dalam 1 hari. Nah setelahnya, Mas aku ketoke iso punjul saka kuwi, nggih mboten napa-napa, tingkatkan. Nanti jadi 3, jadi 4, jadi 5 dan seterusnya. 1 hari 1 ayat misalkan, mampunya baru 1 ayat. Dari juz 30, nggih mboten napa-napa. Nanti minggu depan seperti pembahasan target ini tadi dinaikkan targetnya. Bismillah sakniki dados 2 ayat. Bismillah bulan depan 3 ayat. Bismillah bulan yang 3 bulan lagi 4 ayat. Bismillah nanti 1 hari 1 juz. Allahumma amin. Tapi untuk meraih 1 juz niki nggih kudu teler-telernya niki otomatis membiasakan setiap hari harus membaca, ba'da sholat ngaji dulu, mau kerja ngaji dulu dan seterusnya. Pembiasaan, keistiqomahan.
Jadi tidak bisa orang itu langsung jegagi saged maca 1 juz 1 hari. Sekaligus langsung 1 juz murojaah niku mboten saged. Semuanya diawali dari napa? Tahapan kecil dulu. Kecil dulu, naikkan sampai nanti jadi 1 juz misalkan. Tapi kalau membahas tentang murojaah Al-Qur'an, minimal adalah satu harinya 1/4 hafalan kita semuanya. Misalkan dia menghafalkan 10 juz, maka 1/4 dari 10 juz harus diputar dalam 1 hari. 2,5 juz berarti. Punya 20 juz, nambah lagi. Punya 30 juz nggih sami. Mas, aku gur duwe kul huwallah 3 Pak. Nggih mboten napa-napa. Mang diulangi terus niku. Sembari ditingkatkan. Mas, kenapa kita harus meningkatkan? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang di luar sana itu Bapak Ibu sekalian, itu ngejar donya ra kira-kira. Semua dikorbankan, waktu diberikan, umur pun diberikan, anak emelu didol niku nggih enten. Masa kita yang untuk ilmu kebaikan dunia akhirat, dunia alam kubur dan akhirat kita biasa saja. Nah, maka di awal pembahasan kemarin kita sudah singgung khairun mimma yajma'un. Bahwasanya ilmu itu lebih utama dari semua harta kekayaan. Jadi ketika kita mendapati kesulitan, Mas, aku ngafal ke surat napa niku Mas? Al-Bayyinah kok mumet banget Mas ya. Iya, nggih mboten napa-napa. Lanjutkan mawon. Ulangi lagi, baca lagi, ulangi lagi, baca lagi, dengarkan lagi, ulangi lagi. Oh, mungkin ini gara-gara makhorijul huruf saya masih belum benar Mas. Oh, berarti saya tahsin dulu. Monggo tahsin rien. Karena biasanya salah satu faktor yang membuat gampang lupa dengan hafalan Qur'annya adalah ketika makhorijnya belum benar. Jadi ketika dia ngulangi hafalannya dengan makhraj yang belum benar, ketemu dengan makhraj yang lebih baik, langsung lali. Kok aku ketahui dong tau ngapal kayak gini. Nah, ini biasa seperti itu. Maka tahsin dulu dari Qur'annya dan seterusnya. Intinya adalah dia memahami kapasitas dirinya dalam tema murojaah. Bagaimana? Mas, kalau ilmunya banyak, apakah juga harus diulangi 2 kali? Kalau misalkan pembahasan ilmunya adalah banyak atau panjang, maka minimal pengulangan dalam 1 hari adalah 10 kali. Ilmunya dibaca lagi, diulang lagi. Oh, berarti harus kita mencatat. Oh, enggak otomatis. Namanya ilmu itu Bapak Ibu rahimakumullah harus apa? Harus dicatat. Harus dicatat. Kenapa harus dicatat? Karena ilmu yang dicatat akan menetap. Kalau hanya dihafalkan, hafalkan saja, sesok-esok wes lali. Nah, tapi kalau dia mencatat, dia bisa menghafalkan kapan saja. Oh, ya wes Mas, aku tak nyatat terus wae. Sok ben ngapalke. Niki nggih salah berarti. Kembalikan lagi kebutuhan kita. Karena kita membutuhkan itu setiap waktu, berarti menghafalkannya pun setiap waktu. Mas, umurku iki wis swidak iki Mas. Kalau suruh ngafalkan kayak gitu ketoke ora konek Mas. Nah, biasanya muncul rasa pesimis. Maka kita nukil perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mana beliau mengatakan ma'al mahbarati ilal makhbarah. Dengan tinta, maksudnya tinta ini kurang menulis ilmu sampai masuk ke dalam makbaroh. Makbaroh ini artinya apa Pak? Kuburan. Jadi beliau punya kaidah dasar dengan pena, yaitu mengkaji ilmu, menulis kitab sampai mana? Sampai masuk ke kuburan atau meninggal dunia. Maka kalau misalkan panjenengan merasa umur sudah tua, raiso sinau, kembalikan dengan perkataan ini. Nanti akan kita bahas lebih mendetail pada pasal berikutnya insya Allah tentang waktunya kapan. Tapi beliau mengatakan namanya mengkaji, belajar itu tidak ada ujungnya sampai kita meninggal dunia. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, semisal jenengan lenggah terus randang eto ilmune sekalipun, Mas aku wis lungguh 10 tahun. Tapi kok aku ora paham ya. Misalkan ngoten nggih. Tapi nggih kebangetan niki. Berarti dia enggak murojaah, dia enggak nulis, ora gagas teko glundung, mesam-mesem guyang-guyu. Terus mulai iki berarti. Harusnya nopo? Ya niki kesungguhan harus ada, ketekunan harus ada, target harus ada. Dia mau mencatat, dia mau menulis. Lah niki Imam Ahmad ya, Pak. Imam Ahmad salah satu imam mazhab yang 4.
Setiap beliau pergi kemanapun bawa wadah tinta. Nggih napa niku Mas? Nggih nyatet. Imam Ahmad yang hafalannya luar biasa. Dalam riwayat disebutkan beliau itu menghafalkan 1 juta hadis, Pak. Subhanallah, 1 juta hadis. Niku mawon ten pundi-pundi beto catetan, nulis. Lah kula kalian panjenengan menghafalkan berapa ribu hadis, Pak? 5.000, Masya Allah. Kula kalah niki. Kula ngafalkan separuhnya dong enak niki. Nah, maka kita kembalikan. Kenapa seperti itu? Karena beliau merasa ilmu itu dunianya. Karena beliau merasa Allah berikan wasilah ilmu ini supaya apa? Tinggi derajat di mana di dunia, di alam kubur, kemudian sampai nanti di akhiratnya. Ini pembahasan mengenai pasal yang ke-6. Berikutnya pasal yang ke-7 tentang tema tawakal. Tawakal. Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya ilmu itu bukan dari sang guru. Yang namanya ilmu itu bukan berasal dari tempat yang favorit dan istimewa. Tapi ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita kok tidak bisa-bisa, tidak paham-paham, berarti hubungan kita kepada Allah dipertanyakan. Jangan-jangan jauh. Jangan-jangan kita belum menuntaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan niat kita masih apa? Untuk menggapai perkara dunia. Maka settingan awalnya adalah kita meyakini yang namanya ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan Allah akan berikan kepada hamba-hamba istimewa dan tertentu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan mendekati Allahnya terlebih dahulu, baru kemudian fokus dengan apa? Tema sebab akibat. Atau bahasa gampangannya adalah ikhtiar. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia niku Bapak Ibu hanya bisa berusaha memaksimalkan ikhtiar. Masalah hasilnya dia berilmu dan tidak berilmu saking sinten, Pak? Gusti Allah. Bukan dari sang guru. Sang guru yang menyampaikan, dia sadar atau tidak sadar, mendapat hidayah ini atau tidak, ini saking Gusti Allah. Maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Tapi kaidahnya umum dalam semua amalan, dalam thalabul ilmi juga termasuk ada apa? Sebab akibat atau ikhtiar. Kenapa Allah berikan ilmu kepada dirinya? Karena dia sungguh-sungguh. Kenapa Allah berikan ilmu pada dirinya? Karena dia tenanan, telaten, tekun. Kenapa Allah berikan ilmu pada dirinya? Karena dia sudah mengamalkan semua dasar-dasaran amalan penunjang untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini menunjukkan IQ, kepinteran itu bukan segalanya. Kepinteran manusia, Mas aku bareng ngecek IQ ku kok jongkok ya misalkan. Ketoke ra iso nggo sinau, mboten enten ngoten niku, Pak. Karena patokannya ilmu itu bukan gara-gara IQ. Kalau misalkan IQ dihitung mungkin kula nggih jongkok juga kados niki. Tapi bukan itu poin utamanya. Kita membiasakan, kita istiqomah. Sampai ada dulu murid dari Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak salah namanya Rabi'ah bin Sulaiman. Ini murid paling bodoh, Masya Allah, paling bodoh niki, Pak. Diajari ngeten iki plonga-plongo kaya kebo. Apa ngerti ora? Ora. Apa ngerti ora? Ini depan Imam Syafi'i. Sampai kemudian beliau ini diundang ke rumahnya napa? Privat. Oh, bayangke, Mas, bariki privat nang omahku ya. Oh, Imam Syafi'i niku. Sampai di rumahnya dikaji, mengkaji, belajar, nggih mboten saged. Sampai akhirnya keluar perkataan Imam Syafi'i yang sangat masyhur sekali, "Wahai Rabi'ah, sesungguhnya ilmu itu dari Allah dan bukan dari saya. Misalkan ilmu itu sebuah makanan, tak sendoi, tak dulang kowe ngantek wareg. Tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alillah, kamu mintalah kepada Allah. Beramalah supaya dekat dengan Allah sehingga Allah memberikan karunia berupa ilmu tadi. Nah, berjalannya waktu ternyata Rabi' bin Sulaiman ini salah seorang murid yang paling istimewa setelah beliau meninggal dunia, Imam Syafi'i meninggal dunia. Kenapa? Karena semua buku atau karya tulis
Imam Syafi'i itu biasanya akan nyambung kepada Rabi'ah bin Sulaiman. Beliau yang mentahqiq tulisannya. Jadi ini bukunya katanya Imam Syafi'i mana? Oh iya bener, contohnya ya salah, aman berarti, tidak ada kesalahan. Itu muridnya yang dulu paling bodoh sendiri. Ternyata dalam bersabar, kesabarannya, ketekunannya, tolabul ilm, dia mendapatkan apa? Kemuliaan di dunia. Nah ini sami kepada kita semuanya. Jangan kemudian merasa rendah diri, wah aku ra iso apa-apa Mas, aku wis swidak misalkan iku mau, nggo sinau katanya kok teng-tengan. Aku mau melu kajian tapi ra iso ngetutke ustate ngomong apa, nggih mboten apa-apa. Semua itu butuh pembiasaan. Layaknya napa niku Bu, pisau itu jenengan tumbas dianggurke sesasi, rong sasi, telung sasi, pripun niku Pak? Karaten, tumpul, ndak bisa dipakai. Nah ini akal kita juga seperti itu. Kita terbiasa atos-atosan, engkol-engkolan ngoten nggih. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi apa? Ngaji, duduk, sinau, maka buku penyesuaian. Nanti lambat laun ketika sudah terbiasa, insya Allah akan connect dengan sendirinya. Allahumma amin. Maka kita ambil perkataan dari kalau tidak salah Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, idza a'taita kullaka lil ilmi, kalau kamu berikan semua dari dirimu untuk ilmu, lam yu'tikal ilm illa ba'dahu, ilmu akan memberikan separuh dari dirinya. A'taita kullaka, kamu berikan semua dari yang kamu miliki, maka ilmu itu akan memberikan sebagian, nisfahu au ba'dahu. Maka kaidah dasarnya pada surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mujahadah, jahada yujahidu, jahada, mujahadah, mujahid. Ngertos panjenengan mujahid niku Pak? Orang mujahid itu apa yang sudah dikorbankan? Semuanya. Hartanya, kekayaannya, waktunya, energinya, setiap hari latihan, belajar sinau, latihan, belajar, naik kuda, noba pakai pedang, pakai perisai, itu mujahid. Nah, dalam Al-Quran ini juga sama. Dalam ilmu itu harus ada namanya apa? Mujahadah. Apa yang sudah kamu berikan? Sehingga Allah niku melihat kamu layak untuk punya ilmu. Nah, pendak dino kelemar-kelemar, turu-turu, sesak-sesuk. Gimana layak mendapatkan ilmu? Sedangkan orang yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, kalau orang-orang mujahadah dalam tema ilmu, lanahdiyannahum, kami yang akan bukakan jalan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mendekatkan diri kepadanya, lalu kita akan mendapatkan ilmunya. Pasal yang berikutnya, satu pasal lagi mungkin cukup niki, yaitu pasal yang ke-8. Tahsil ilm, waktu pelajaran. Waktu belajar. Kapankah waktu belajar yang istimewa itu? Dikatakan oleh Imam Zarnuji, kalau tadi waktu memulainya ada pada hari Rabu, tapi umumnya mulai ngaji belajar itu fi waktu as-sahar. Sahar biasa kita sebut dengan apa? Sahur. Sahur atau apa? Sepertiga malam. Nah, jangan mangtanglet santri-santri yang ngaji, yang hafalkan Quran, biasanya waktu paling encer ketika apa Pak? Sahur. Bangun jam 3, jam 2, setengah 3, sholat tahajud, kemudian ngaji. Terus baru ini apa? Turu. Wah penak banget lagi. Apal langsung. Tangi-tangi apal. Mboten Mas. Otomatis. Harus murojaah lagi. Tapi intinya apa? Waktu sahar. Yang kedua, baina al-isya ini. Di antara dua waktu isya. Waktu isya ini berarti bukan maksudnya, Mas sholat isya ada dua. Enggak. Antara waktu maghrib dan juga isya. Nah waktu kita ini di antara maghrib sampai dengan isya. Mas kenapa dua waktu ini istimewa? Karena pada waktu-waktu inilah Allah turunkan yang namanya keberkahan. Waktu sahur jelas. Nazala tabaraka wa ta'ala. Waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia. Kemudian apa? Bertanya, hal min mustaghfirin, mana yang bertaubat? Tak ampuni, tak kayak tobaté. Hal min sa'ilin, siapa yang minta? Karena ketika itu manusia umumnya apa Pak?
angler turune, lagi angler-anglere. Tiba-tiba ada seorang hamba datang ke asyukur, ngaji, sholat, nangis-nangis, jaluk. Niki akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu istimewa. Atau antara maghrib dan isya. Kenapa istimewa? Waktu di antara dua sholat yang paling berdekatan. Kapan guys? Niki. Karena seseorang itu ketika dia menanti sholat berikutnya, malam yuhdits, sebelum dia berhadas, fi intidharis sholat, maka dia di dalam sholat sembari menunggu waktu sholat berikutnya. Belum nanti malaikat yang di sekitar kita, yang selama kita duduk di sini akan mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah berilah dia ampunan, ya Allah berikan rahmat kasih sayang kepada dirinya. Terus sampai isya, Masya Allah. Makanya dua waktu yang berkah. Ada tambahan waktu ketiga pada umumnya adalah waktu syabab atau masa muda. Waktu ketika kuat-kuatnya, waktu roso-roso nih, masa muda. Nah, tapi bukan berarti masa muda hanya bagi yang muda saja. Punya jiwa muda niku nggih istimewa, nggak ada masalah. Oh saya masih kuat niki Mas, insya Allah saya bisa menghafalkan Quran. Nggih monggo, silakan kejar istiqomah sedikit demi sedikit buatan napa-napa. Tapi sebagai pamungkasnya yang dinukil oleh Imam Zarnuji adalah perkataan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, atau menuntut ilmu itu dari buayan sampai napa Pak? Al-lahad, liang lahat. Berarti ilmu itu dipelajari dari buayan sampai liang lahat, dari anak kecil sampai meninggal dunia. Maka tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, tidak ada masalah. Mas aku lagi mulai umur swidak, nggih mboten napa-napa. Mas aku lagi mulai umur 70, nggih mboten napa-napa. Mas aku lagi mulai sesuk meh mati lagi tak mulai, nggih mboten napa-napa. Makanya kita nggak tahu juga kapan kita meninggal dunianya. Maka ketika kita sudah berazam, bismillah, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan dari kesehatan 60 tahun ini, dengan ngaji dan belajar masih terbuka kesempatan bagi kita semua. Dengan catatan melalui tata cara, syarat, ketentuan yang sudah disampaikan oleh para guru dan ulama kita. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita cukupkan pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.